Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulia Syahrawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sebelah saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Hairani Syahrawati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jereweh. Baiklah, kita langsung menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu Emi? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Pada kegiatan ini kita akan membahas tentang rencana observasi pembelajaran Bu Emi dan membahas waktu observasinya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Emi. Pertama, ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Emi capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu murid dapat mengidentifikasi, menentukan, serta mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek, Bu. Oke, baik. Jadi nanti topik materi Bu Emi tentang materi cerpen ya, Bu? Baik, untuk selanjutnya berkaitan dengan area pengembangan diri Bu Emi yang akan menjadi fokus observasi saya. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Emi kembangkan? Untuk area pengembangan diri saya nantinya, saya ingin difokuskan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, Bu. Khususnya nanti pada diferensiasi konten dan juga produk, Bu. Oke, jadi nanti Bu Emi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk ya, Bu. Nah, selanjutnya perubahan perilaku apa nih yang ingin Ibu Emi capai? Nah, perubahan perilaku yang ingin saya capai ini adalah saya dapat memberikan layanan belajar kepada murid sesuai dengan kemampuan mereka, Bu, khususnya dalam hal konten dan produk. Jadi selama ini saya merasa belum maksimal dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid yang berbeda-beda ini, Bu. Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas agar murid-murid nantinya bisa mendapatkan layanan belajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya, Bu. Baik, menarik sekali nih Bu Emi. Bisa diceritakan bagaimana situasinya saat ini? Jadi begini, Bu, murid-murid di kelas saya ini memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda. Setelah saya melakukan analisis melalui hasil psikotes, ternyata ada murid yang memiliki kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, saya merasa perlu untuk bisa memberikan layanan belajar yang lebih kepada semua murid ini agar sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda ini, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Emi. Jadi untuk selanjutnya, apa yang membuat hal ini terasa penting buat Bu Emi? Hal ini penting menurut saya karena sejalan dengan tujuan sekolah kita, Bu, yaitu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Oke, selanjutnya Bu Emi, apa rencana atau strategi yang dapat membantu Bu Emi mencapai target ini? Nah, sekarang kan pembelajaran bahasa Indonesia, Bu, pada materi cerpen. Rencananya pembelajaran akan saya awali dengan menyampaikan pokok-pokok materi cerpen, kemudian juga mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Kemudian murid akan saya kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian setiap kelompok ini akan saya berikan teks cerpen yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian saya akan membimbing murid ketika berdiskusi untuk mengidentifikasi nilai-nilai tadi, dan murid akan mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk berbagai media. Ada yang dalam bentuk poster, teks narasi, PowerPoint, ataupun video, tergantung dengan minat mereka, Bu. Oke, luar biasa sekali rencananya Bu Emi. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang bisa menjadi komitmen agar rencana perubahan perilaku ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna, Bu? Nah, jadi komitmen saya yaitu akan membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya mengikutkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oke, jadi akan membuat rencana pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran terdiferensiasi ya.
Baik, kalau begitu kapan rencana pembelajaran ini akan dibuat? Mungkin besok, Bu. Oke, kalau begitu kira-kira kelas mana yang bisa saya observasi? Kelas 11 IPA 2, Bu. Jadwalnya nanti di hari Rabu. Baik, Bu Emi, jadi saya akan melakukan observasi di kelas Bu Emi pada hari Rabu di kelas 11 IPA 2 ya, Bu? Iya, Bu. Iya, terima kasih Bu Emi. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian percakapan pra-observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas, tolong pimpin doa. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Fahri sama Mia. Apa keterangannya? Oke. Mia sakit, Fahri sakit. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Masih ingat? Ya, tentang ceramah. Ada yang masih ingat pengertian dari ceramah? Apa ceramah? Iya, Diva. Teks ceramah adalah teks yang berisi penyampaian, pemberitahuan suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, bagus sekali Diva. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang ceramah ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membaca cerpen? Pernah? Cerpen tentang apa? Tulis sebentar dikit. Cerpen itu akronim dari apa? Cerita pendek. Oke, cerpen itu akronim dari cerita pendek. Apa sih tujuannya kita membaca cerpen? Untuk sebagai hiburan, apalagi motivasi, wawasan, apalagi Nilai moral. ya kita bisa memperoleh nilai-nilai atau apa ya, pesan. Ya, jadi manfaat dari membaca cerpen itu ya ini semua ya. Mungkin ada yang bisa bacakan? Aidil Fitra ya. Yang pertama hiburan, kedua motivasi, yang ketiga wawasan, yang keempat nilai, kelima itu. Ya, jadi tujuan kita membaca cerpen itu selain sebagai hiburan juga supaya kita bisa memperoleh hal-hal baik, wawasan, nilai-nilai yang nantinya bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tujuan kita belajar cerpen itu supaya yang pertama kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, kemudian bisa menentukan nilainya dan bisa mendemonstrasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan ya.
Kalau mendemonstrasikan itu artinya kalian bisa menerapkannya, bisa mencontohi nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam cerita pendek yang dibaca, ya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mulai membagi kelompok? Sudah jelas? Oke, kalau begitu silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Ya, jadi kemarin Ibu sudah membagikan naskah cerpennya ya untuk dikerjakan untuk menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam cerpen itu. Apa sudah dikerjakan? Oke, silakan didiskusikan dulu dengan teman kelompok. Cukup 5 menit saja ya sebelum nanti kita mulai mempresentasikannya di depan, ya. Oke. Kelompok berapa Dipa? Oke. Sudah dikerjakan? Sudah kalian baca ini? Semuanya udah baca? Jadi nanti sampaikan dulu sinopsisnya ya. Juga cerita secara garis besar sih Bu. Iya, garis besar. Iya. Intinya Dan video juga. inti-intinya aja, habis itu baru disampaikan nilai-nilainya. Ya. Kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya ya. Oke. Kelompok berapa ini? Jadi nanti kalian sampaikan ringkasan cerpennya dulu ya. Sesingkat-singkatnya karena terbatas waktu. Udah selesai dikerjakan kan? Sudah. Iya. Mm-mm. Baca intinya aja. Tapi kalau ada yang mungkin perlu dijelaskan ya dijelaskan. Oke, siapa operatornya nanti? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulia Syahrawati, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jerewek, Kabupaten Sumbawa Barat. Kali ini saya akan melaksanakan diskusi pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Hairani Syahrawati, dan pengajar praktik saya, Ibu Asmawati. Baik, langsung saja kita menuju ke diskusi pasca observasi. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Emi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Emi, kali ini kita akan mendiskusikan tindak lanjut dari observasi kelas yang sudah kita laksanakan di kelas 11 IPA 2 kemarin. Bagaimana refleksi Bu Emi setelah pembelajaran kemarin? Sejauh mana telah mencapai tujuan yang direncanakan? Menurut saya sudah berjalan sesuai RPP dan perubahan perilaku yang dituju, yaitu memberikan layanan belajar kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk, Bu. Oke, jadi menerapkan pembelajaran diferensiasi konten dan produk ya. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana Ibu menunjukkan perilaku yang dituju ini? Ya, saya telah membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan mereka, Bu. Ada siswa yang tergabung dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian saya telah membagikan naskah cerpen kepada masing-masing kelompok. Cerpennya itu berbeda-beda. Kemudian saya meminta mereka untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian siswa saya arahkan untuk menampilkan hasil diskusi mereka dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka, Bu. Ada yang dalam bentuk video, presentasi PPT maksudnya, kemudian poster dan infografis, Bu. Oke, untuk selanjutnya nih Bu Emi, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan semuanya ini? Saya merasa sangat senang dan bersemangat, Bu, karena siswa-siswa juga bersemangat melakukan diskusi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oke, baik Bu Emi. Selanjutnya, apakah yang sudah Bu Emi lakukan ini menurut Bu Emi sudah ideal? Seharusnya sudah ideal, Bu. Oke, kalau begitu selain yang disebutkan tadi, adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini? Selain diferensiasi konten dan produk, ada juga diferensiasi proses, Bu. Mungkin saya lain kali akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi proses juga di kelas, Bu. Oke, jadi lain kali berencana untuk diferensiasi proses ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya dari skala 1 sampai 10, ada di skala berapa ini keberhasilan Bu Emi dalam menunjukkan perilaku yang direncanakan? Di skala 8, Bu. Seperti apa skala 8 ini, Bu Emi? Menurut saya sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan untuk mampu memberikan layanan belajar sesuai kebutuhan siswa dengan baik. Karena saya baru mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk, sementara diferensiasi prosesnya belum saya terapkan, Bu. Oke, jadi Bu Emi ada target perbaikan ke depan, kira-kira skala berapa targetnya? Kalau bisa skala 9, Bu. Bisa dijelaskan skala 9 ini seperti apa? Sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan pun tercapai. Siswa merasa senang belajar karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi, Bu. Selanjutnya menurut Bu Eka, kemarin observasi saya bagaimana, Bu? Baik Bu Emi, terima kasih atas refleksi yang sudah dilakukan Bu Emi. Berikut untuk hasil observasi saya akan saya sampaikan. Nanti Bu Emi kasih tanggapan ya. Iya. Nah, begini Bu Emi, berdasarkan hasil observasi saya di kelas Bu Emi sebelumnya, saya mengamati bahwa
siswanya sudah bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Kemudian mereka juga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian saya juga mengamati Bu Emi seperti yang dikatakan Bu Emi tadi. Bu Emi sudah membagikan konten cerpen yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok siswa. Kemudian siswanya menganalisa dan membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan mereka. Jadi di sini saya bisa mengatakan bahwa diferensiasi konten dan produknya sudah sangat terlihat di kelas Bu Emi. Kemudian untuk presentasi dan diskusi, Bu Emi juga sudah membimbing masing-masing kelompok untuk menghasilkan produknya tersebut. Nah, karena produknya berbeda-beda, jadi kelihatan kalau bimbingannya pun ada berbeda-bedanya juga gitu untuk menghasilkan produk ini. Jadi saya juga mengamati bahwa diferensiasi prosesnya ada juga terlihat di situ. Nah, bagaimana nih tanggapan Bu Emi? Alhamdulillah, ternyata diferensiasi proses juga telah saya laksanakan walaupun belum maksimal, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, apa rencana tindak lanjut yang Bu Emi rencanakan? Saya ingin merancang pembelajaran diferensiasi proses selain diferensiasi konten dan produk, Bu. Jadi nantinya kebutuhan belajar siswa dapat saya akomodir dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Bu Emi, bagus sekali. Kemudian apa nih faktor-faktor pendukung yang kira-kira akan bisa membantu Bu Emi berhasil dalam rencana tindak lanjutnya? Ya, saya nanti akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang guru penggerak agar saya dapat menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu Emi. Kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Segera, Bu, untuk merencanakan pembelajaran saya selanjutnya, Bu. Iya, untuk komitmennya Bu Emi, bagaimana Bu Emi berkomitmen untuk mencapai rencana tindak lanjut yang kita tuju ini? Saya berkomitmen untuk terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar beserta didik, Bu. Oke, terima kasih Bu Emi atas diskusi kita pada hari ini. Nah, semoga bisa membantu Bu Emi ke depannya. Sukses untuk Bu Emi ya. Terima kasih, Bu Eka. Ya, sama-sama Bu Emi. Alhamdulillah Bu Eka, tadi saya sudah mengamati proses coaching pasca observasi yang sudah Ibu Eka lakukan bersama Bu Emi. Iya, Dia diizinkan saya menyampaikan beberapa hal Bu Eka ya terkait tadi percakapannya. Nah, secara keseluruhan yang saya lihat percakapan pasca observasi Bu Eka itu sudah menunjukkan prinsip coaching. Sudah kita harapkan sudah muncul di situ. Alhamdulillah. Ya, mulai misalnya dari yang pertama tadi itu kan yang menentukan tujuan dari percakapannya juga terlihat dari si coachingnya. Kemudian Bu Eka juga lebih ke mengarahkan ya, jadi tidak memberikan saran, tapi mengarahkan coachingnya untuk menemukan solusi dari persoalan yang beliau hadapi. Kemudian dari sisi proses kreatif, saya melihat juga percakapan sudah terjadi dua arah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Eka berikan juga pertanyaan-pertanyaan yang menggali, gitu kan? Sehingga tadi juga Bu Emi sudah mulai menemukan, oh saya akan lebih meningkatkan rencana tindak lanjut saya itu di bagian diferensiasi proses, katanya begitu. Nah, kemudian di bagian memaksimalkan potensi itu juga sudah terlihat ketika si coachingnya itu sudah mampu membuat rencana tindak lanjut yang konkret. Jadi beliau sendiri yang menyampaikan kan tadi itu. Kemudian beliau juga sudah terlihat menyimpulkan, sudah tahu oh nanti saya ke depan akan melakukan ini. Jadi Bu Eka sudah mampu mengarahkan si coaching bagaimana menemukan solusi dari persoalan yang beliau temukan. Seperti itu mungkin Bu Eka. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bu Eka terkait dari hasil observasi yang saya lihat tadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tanggapannya Bu Asma. Alhamdulillah ini
sudah bisa mengimplementasikan teknik coaching. Iya. Terima kasih kepada program ini atas pendampingan Ibu selama ini, luar biasa sekali. Sangat bermanfaat sekali teknik coaching ini, terutama untuk saya, sehingga bisa membangun komunikasi yang efektif dengan rekan-rekan kerja. Saya juga berterima kasih Bu Eka karena saya pun banyak belajar dari teman-teman CGV. Nah, saya rasa demikian Bu Eka ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.